Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah yang dianggap atau kebanyakan atau sering dikatakan sulit. Iya teman-teman, sebetulnya tidak sulit ya. Iya, tidak ada ilmu yang sulit ketika kita bisa mempelajarinya. Tinggal nanti bagaimana kita mau mempelajarinya atau tidak, dan bagaimana tingkat ketekunan kita untuk mempelajarinya ya teman-teman. Oke, pada kali ini saya mencoba membahas ya beberapa mata kuliah yang sering dianggap sulit. Tentunya ini dari pengalaman saya sendiri juga ya teman-teman, waktu menjadi mahasiswa, lalu dari sudut pandang atau angle saya juga sebagai pengajar sekarang ya. Ya, jadi saya disclaimer terlebih dahulu ya, disclaimer terlebih dahulu teman-teman. Iya, jadi apa saja sih mata kuliahnya dan nanti bagaimana kita menyikapinya. Maka dari itu tonton terus video ini sampai selesai ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa support terus channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe-nya, like, dan juga share. Oke, mari kita langsung ke pembahasannya. Iya teman-teman, jadi tidak ada mata kuliah yang sulit ya. Cuma mungkin kebanyakan dari mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut banyak yang nilainya kurang memuaskan atau mungkin tidak lulus ya, atau harus mengulang lagi. Iya, kalau saya yakin kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun ya, tentunya kita pasti juga bisa mendapatkan nilai yang baik pada mata kuliah tersebut teman-teman. Iya, tujuan video ini bukan untuk menakut-nakuti ya, tetapi memberi gambaran dan nanti memberi sedikit tips ya untuk untuk bisa mempersiapkan diri kalian juga kalau seandainya kalian belum menempuh mata kuliah tersebut ya teman-teman. Oke, kita langsung saja di semester 1. Apakah ada yang sulit? Tentu saja tidak ada. Ya, karena kan sebagian mata kuliah umum ya, yang merupakan mata kuliah dasar yang sudah dipelajari di tingkat SMA maupun SMK ya teman-teman. Jadi cenderung tidak ada yang sulit lah ya. Mungkin nanti yang agak sulit yaitu kimia farmasi dasar ya teman-teman. Lalu juga kimia organik 1. Ya, masih dalam taraf atau grade level yang tidak terlalu sulit ya untuk dipelajari tentunya. Lalu untuk farmasetika, biasanya farmasetika dasar ya di semester 1. Kalau farmasetika dasar itu wajib ya teman-teman, wajib kalian pelajari karena nanti sebagai dasar untuk mempelajari kefarmasian di semester selanjutnya. Iya, lalu kalau di semester 2 kira-kira mata kuliah yang di semester 2 itu yang mulai sulit biasanya ada kimia organik 2 ya, atau lanjutan dari kimia organik 1 di semester 1 tadi. Nah, itu biasanya untuk tingkat kesulitannya sudah lumayan ya teman-teman. Selain kimia organik 2, nanti yang menurut saya agak sulit ya, itu nanti ada kimia analisis. Nah, di sini mungkin dibagi 2 ya teman-teman, kimia analisis 1 dan 2. Nah, nanti biasanya beda semester tuh. Kalau kimia analisis 1 di semester 2, maka kimia analisis 2 itu di semester 3. Nah, nanti di kimia analisis 1 itu masih belum terlalu sulit sebetulnya. Ya, tapi kebanyakan sih nanti ada hitung-hitungannya ya. Dan juga ada praktikumnya.
Nah, biasanya masih dalam mata kuliah kimia analisis 1 itu sifatnya kualitatif, teman-teman. Jadi masih cenderung lebih mudah. Lalu selain kimia organik 2 dan analisis farmasi, biasanya dikasih statistik ya, entah itu statistik umum atau statistik farmasi. Ya, saya rasa hampir sama saja, dan itu cukup sulit ya teman-teman. Ya, nanti bisa dipelajari jauh lebih tekun ya untuk statistik farmasi atau statistik umum. Lalu lanjut di semester 3. Nah, ini mulai masuk banyak hafalan, teman-teman. Jadi kalau kalian yang tidak suka menghafal, mulai semester 3 ini bertobatlah gitu ya. Ya, mulailah untuk belajar menghafal. Lebih banyak hafalannya, dan mulai harus dibiasakan untuk menghafal. Mungkin di semester 1-2 ya farmasetika lah kita menghafal, atau biologi biasanya ya. Tapi di semester 3 itu nanti ada biokimia farmasi. Ya, nanti ada jalur-jalur biokimia gitu ya. Dan nanti butuh banyak menghafal, teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada biologi sel dan molekuler ya. Nah, itu menghafalnya jauh lebih rumit dan lebih banyak dibanding dengan biologi dasar mungkin yang kalian dapat di semester 1. Lalu tidak kalah banyak menghafalnya yaitu biasanya ada farmakologi dasar, atau bahkan ada yang digabung dengan toksikologi, teman-teman. Jadi farmakologi dasar dan toksikologi. Nah, itu nanti kalian juga wajib lebih banyak menghafal ya di mata kuliah tersebut. Iya, lalu selanjutnya apalagi di semester 3? Iya, ini juga merupakan momok atau banyak yang beranggapan mata kuliah ini susah. Padahal sebetulnya susah. Iya, karena banyak rumusnya dan menjadi dasar dasar pengetahuan dan ilmu untuk melanjutkan di mata kuliah selanjutnya, yaitu farmasi fisik. Iya, farmasi fisik ini banyak nanti kita menghitung dengan menggunakan rumus-rumus fisika ya teman-teman. Fisika murni saja biasanya sudah, atau fisika dasar itu sudah cukup sulit. Nah, ini digabung dengan fisika kefarmasian. Lalu selain itu juga nanti fisika ini kan farmasi fisik atau biasa disingkat Farfis ini biasanya ditemukan dalam satu semester itu 3 SKS teori ya teman-teman. Jadi cukup gemuk ya untuk SKS-nya atau bebannya. Makanya materinya pun juga akan banyak. Nah, selain itu juga nanti ada praktikumnya ya. Dan sama, praktikumnya juga menghitung ya. Mulai dari awal kita menghitung berat jenis, menghitung kekentalan, viskositas gitu ya di bab reologi. Lalu mungkin nanti ada menghitung kerapatan, lalu menghitung mikromeritik ya teman-teman, kelarutan dan lain-lain. Dan ini nanti digunakan sebagai dasar kalian untuk mempelajari mata kuliah teknologi formulasi dan juga sistem penghantaran obat, teman-teman. Ya, lalu di semester 4, kalau di semester 4 nanti biasanya itu yang sulit kalau ada mata kuliah radiofarmasi, teman-teman. Ya, mungkin di beberapa kurikulum yang ada di perguruan tinggi lainnya, radiofarmasi itu dijadikan mata kuliah pilihan. Tapi ada juga yang dijadikan mata kuliah wajib ya teman-teman. Biasanya cuma teori. Nah, itu mempelajari peluruhan atom dan nuklir gitu ya, untuk keperluan kefarmasian. Lalu yang sulit lagi kalau menurut pandangan saya ya. Iya, saya harap nanti apa yang ada di sudut pandang atau yang saya lihat itu sama dengan seperti yang kalian rasakan ya teman-teman.
Jadi yang saya rasa cukup sulit atau sulit nanti beneran dekat ya dengan apa yang kalian rasakan. Ya, kembali lagi di sini saya disclaimer ya, karena ini sudut pandang saya yang sangat subjektif ya teman-teman. Iya, lalu selanjutnya yang lain di semester 4 yang cukup sulit yaitu tentang fitokimia. Bagaimana kita mempelajari fitofarmasi, lalu ada kimianya teman-teman. Jadi tetap nanti ada membaca gugus fungsi ya teman-teman, atau struktur kimia. Kalau kalian yang alergi dengan struktur kimia, nanti wajib lebih tekun di mata kuliah ini ya. Biasanya ada teori dan praktikum teman-teman. Ya, lalu di semester 5, di semester 4 ke atas itu biasanya ada mata kuliah teknologi formulasi. Cukup sulit sih, tapi saya rasa akan mengasihkan karena kita nanti membuat produk ya, membuat tablet, sirup, gel gitu ya, dan itu akan menyenangkan, jadi tidak terasa sulitnya ya, tapi pada dasarnya sih tidak sulit kok ya. Lalu di semester 5 nanti ada manajemen farmasi ya teman-teman biasanya. Nah, ini mulai ke klinis komunitas ya biasanya. Nah, di manajemen farmasi itu kalian harus menghitung, belajar menghitung mulai dari operasional apotek, laba gitu ya. Nah, itu nanti cukup melelahkan juga karena menghitung, apalagi yang dihitung banyak dan tidak berwujud dan bukan milik kita sendiri gitu ya. Bayangkan kalau itu milik kita punya apotek ya gampang, senang pasti mempelajari manajemen farmasi ya kan. Lalu selanjutnya biasanya di semester 5 itu mulai ada metodologi penelitian. Nah, itu juga wajib kalian pelajari dengan sungguh-sungguh dan tekun ya, karena nanti sebagai dasar untuk membuat proposal skripsi ya teman-teman. Lalu selanjutnya masih di semester 5 ya, itu ada hafalan. Hafalannya apakah sedikit? Tidak ya, hafalannya banyak, yaitu mata kuliah farmakoterapi. Dan nanti kebanyakan di mata kuliah farmakoterapi selain kita menghafal penyakit dan obat, menghafal obat dan penyakitnya, kita juga mempelajari tentang studi kasus teman-teman. Iya, nanti bagaimana cara kita memberi terapi untuk pasien dengan penyakit ini, memiliki riwayat ini, seperti itu ya. Nah, di situ nanti ada juga swamedikasi. Apakah hafalannya sedikit? Oh, banyak gitu ya. Iya, untuk farmakoterapi ini biasanya tersebar di 2 semester, tapi bisa juga di 1 semester ya teman-teman. Nanti tergantung dari kurikulum tempat kalian sedang menempuh kuliah ya. Lalu yang pamungkas biasanya di semester 5 itu setelah kita menyelesaikan kimia analisis tadi ya. Nah, nanti muncul yang mata kuliah yang namanya analisis farmasi. Ya, di mata kuliah analisis farmasi ini nanti kita lebih banyak menganalisis sediaan farmasi biasanya ya. Entah itu obat, jamu, atau bisa makanan atau minuman. Nah, nanti itu menggunakan instrumen yang cukup rumit ya, seperti spektro UV vis, infrared, lalu ada KCKT, ada kromatografi gas, ada kolom, lalu ada AAS gitu ya, terus ada apa lagi? Ya, HNMR dan CNMR gitu ya, dan spektroskopi massa. Kenapa banyak sekali? Iya, karena itu nanti yang kemungkinan kita gunakan dalam kefarmasian untuk menganalisis sediaan ya teman-teman, atau menganalisis suatu senyawa baru. Nah, karena terlalu banyak, nanti SKS-nya gemuk, biasanya dibagi 2, yaitu ada analisis farmasi 1 dan analisis farmasi 2.
Kalau analisis farmasi 1 di semester 5, maka analisis farmasi 2 nanti di semester 6. Dan nanti ada praktikumnya juga teman-teman. Nah, ini di sini bukan hanya sulit tetapi harus butuh skill ya. Jadi kalau kalian pertama menggunakan alat atau instrumen tersebut, maka berhati-hatilah, karena kalau ada sampai kerusakan atau pecah, itu nanti biasanya wajib mengganti dan harganya tidak murah teman-teman. Jadi untuk praktikumnya saya harapkan kalian lebih berhati-hati. Kalau teorinya lebih digenjot lagi untuk belajar mata kuliah ini ya teman-teman, karena jadi satu ya antara analisis secara kualitatif maupun kuantitatif, gitu ya. Ya, lalu di semester 6 nanti ada ya lanjutan tadi ya, analisis farmasi 2 hampir sama seperti analisis farmasi 1 ya, nanti tergantung pembagian instrumen yang digunakan atau dimasukkan dalam bab-bab mata kuliah tersebut ya. Lalu di situ nanti ada yang cukup sulit juga biasanya ya, yaitu farmakokinetik teman-teman. Nah, biasanya farmakokinetik ini temannya nanti kimia medisinal, dan keduanya saya rasa sulit ya. Iya, tapi tenang saja ya, sulit itu bukan berarti kita tidak bisa mempelajari dan berhasil di mata kuliah itu, gitu kan ya. Ya, di kimia medisinal kita mempelajari struktur fungsi yang berhubungan dengan efek yang biasa digunakan dalam zat aktif ya, atau digunakan sebagai obat. Iya, banyak penghafalan juga, banyak pemahaman juga tentang gugus fungsi ya teman-teman, atau struktur molekul. Kalau di farmakokinetik nanti banyak hitungannya. Bagaimana kita menghitung clearance, bagaimana menghitung T setengah gitu ya teman-teman. Nah, nanti kalau yang di kimia farmakokinetik itu nanti ada praktikumnya biasanya, dan praktikumnya juga sama ya, menghitung, dan nanti kita biasanya mempelajari tentang bagaimana mengambil sampel ya teman-teman. Iya, nanti kita ambil sampel mungkin dari bisa dari cairan tubuh ya, darah, saliva maupun yang lainnya ya, air kencing atau urin biasanya ya. Nah, nanti untuk praktikumnya harus hati-hati ya teman-teman. Lalu juga harus sangat teliti dalam menghitung ya, karena kualitatif. Lalu juga biasanya nanti ada farmasi klinis ya, atau farmasi komunitas. Iya, mungkin itu cukup sulit ya, tetapi masih bisa dipelajari kok, tenang saja gitu ya, jangan takut. Lalu biasanya nanti ada pelayanan farmasi ya, atau ada apa namanya seperti praktikum kering, kita melayani pasien ya, entah itu konseling atau yang lainnya. Nah, praktikumnya biasanya seperti itu teman-teman. Nah, itu kalau kita tidak hafal banyak obat atau masih punya rasa gugup yang berlebihan, nah nanti wajib dihilangkan dan dipelajari di mata kuliah tersebut ya teman-teman. Kalau farmasi klinis itu lebih nanti kita banyak bagaimana sih farmasi klinis di di rumah sakit mungkin ya, di klinik dan lain-lain. Kalau farmasi komunitas lebih banyak nanti mengulas tentang dunia apotek ya teman-teman, apotek mandiri dan lain-lain. Ya, lalu di semester 7 biasanya ada mata kuliah pilihan ya teman-teman. Nah, biasanya mata kuliah pilihan itu kan agak menyimpang atau ekstra ordinary dari mata kuliah yang sudah ada di kurikulum farmasi, jadi agak melenceng ya. Entah itu nanti bisa analisis makanan atau jamu, lalu ada mungkin sistem penghantaran obat, swamedikasi, farmasi lingkungan gitu ya. Lalu ada biasanya itu yang berhubungan dengan
computerized ya, farmasi computerized, atau apa ya namanya, saya nggak lupa. Iya, kimia komputasi ya. Iya, nanti ada kimia komputasi, lalu ada bahan adiktif gitu ya. Lalu ada farmasi forensik, kultur sel dan jaringan ya. Lalu juga ada biasanya pengembangan dan analisa produk halal. Nah itu cukup cukup menjadi momok ya. Lalu selanjutnya itu ada biasanya ada perundang-undangan atau etika kefarmasian. Nah itu juga banyak yang harus dihafal ya. Nah itu biasanya juga untuk mendapatkan nilai yang maksimal itu kebanyakan sih kurang ya. Tapi bisa kok, tenang saja. Tinggal hafal ya undang-undangnya, PP-nya gitu yang digunakan, yang dipelajari ya. Ya, lalu di semester 8 tentunya skripsi atau penelitian ya. Tapi itu sudah menjadi tanggung jawab, dan tentunya kalian memilih tema atau judul yang passion kalian ya. Jadi saya rasa tidak sulit. Ya, jadi kurang lebih itu ya teman-teman, beberapa mata kuliah yang ada di kefarmasian yang dianggap sulit atau sedikit sulit atau agak sulit ya. Ya, karena kembali lagi ini subjektif dari saya ya. Tapi ya kemungkinan apa yang saya rasakan dulu juga kalian rasakan ya. Tapi jangan pantang menyerah, tetap semangat. Lalu saran atau tips saya untuk mata kuliah yang kita bahas tadi, kalian bisa pelajari lebih rajin dan lebih giat. Apalagi kalau SKS-nya gemuk, 3 SKS, 4 SKS gitu ya. Itu wajib kalian genjot ya teman-teman, supaya nanti bisa mendapat nilai yang maksimal, yaitu A gitu ya. Ya setidaknya B+ lah gitu ya, supaya IPK-nya nanti bagus. Selain itu juga nanti persiapkan terlebih dahulu ya apa saja yang dibutuhkan dalam mata kuliah tersebut. Nah itu kalian bisa dapat dari silabus atau RPS ya. Nah mungkin nanti waktu awal masuk perkuliahan itu dikasih RPS atau silabus, atau biasanya dibahas ya di pendahuluan mata kuliah. Nah itu nanti kalian tahu kan materinya apa saja, apa yang harus disiapkan. Nah itu kalian siapkan duluan, kalian pelajari lebih dahulu gitu ya, agar nanti ke belakangnya jauh lebih mudah. Lalu selain itu tentu saja belajar yang rutin ya, walaupun malas tapi tetap harus belajar rutin, dan juga jangan lupa berdoa gitu ya. Lalu kalau masih kesulitan, coba buat kelompok belajar ya. Boleh kelompok kecil, besar, skala kos-kosan, skala sampai 1 kelas gitu ya, atau mungkin belajar dari catatan dan pengalaman dari kakak tingkat kalian gitu ya. Ya, saya rasa pembahasan saya cukup di sini ya. Nanti mungkin ada mata kuliah yang kelupaan atau menurut kalian juga sulit, bisa tulis dan berbagi di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Like video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.